Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Bu Irma dan penonton semua. Perkenalkan kami dari kelompok 3 materi aplikasi turunan. Hari ini kami akan menjelaskan tentang aplikasi turunan. Jadi sebelum masuk ke dalam materinya, izinkan saya memperkenalkan kelompok saya sendiri. Yang pertama mulai dari saya, nama saya Dava Syahhi Putra Budiman, dan ada Keiji Allegra, dan terakhir ada Mutia F. Dada Fitri. Oke, kita masuk ke materi pertama, ada yang namanya pengertian turunan. Jadi, turunan dalam matematika adalah konsep yang menunjukkan laju perubahan suatu fungsi terhadap variabelnya. Secara sederhana, turunan memberitahu seberapa cepat suatu nilai berubah. Misalnya, turunan dari posisi terhadap waktu memberitahu kita kecepatan benda pada waktu tertentu. Secara sistematis, turunan didefinisikan sebagai limit berikut ini. Nih, kayak gini nih. Ini juga diartikan sebagai kemiringan garis singgung pada grafik fungsi di suatu titik. Yang kedua, ada kegunaan turunan. Nah, di kegunaan turunan ini, jadi turunan ini nggak cuma berguna untuk di matematika. Dia juga berfungsi di bidang lain, seperti yang pertama ada fisika. Di dalam bidang fisika, ini dia berfungsi untuk menentukan kecepatan dan percepatan dari posisi terhadap waktu. Yang kedua ada dari ekonomi, yaitu untuk menganalisis perubahan keuntungan atau biaya per unit produksi. Dan yang ketiga ada biologi, yaitu untuk menghitung laju pertumbuhan populasi. Dan yang keempat ada teknik atau rekayasa, yaitu fungsinya untuk mendesain sistem yang berubah secara cepat seperti aliran fluida atau listrik. Lalu selanjutnya ada dalil L'Hopital. Nah, untuk dalil L'Hopital ini adalah aturan dalam kalkulus yang digunakan untuk menentukan nilai limit fungsi yang pada awalnya menghasilkan bentuk tidak tentu seperti 0/0 atau tak hingga per tak hingga. Kalau kamu punya limit seperti ini jadi kayak gini nih. Nah, dan bentuk jadi 0,0 atau tak hingga sampai tak hingga, maka kamu bisa pakai L'Hopital dengan mengambil turunan pembilang dan penyebutnya. Persamaan pada kinematika gerak. Pada kinematika gerak terdapat 3 besaran utama, yaitu posisi, kecepatan, dan percepatan. Besaran tersebut dapat dibentuk persamaan yang nilainya berubah terhadap waktu. Kecepatan merupakan turunan pertama dari fungsi posisi, sedangkan percepatan merupakan turunan pertama fungsi kecepatan dan turunan kedua fungsi posisi. Rumus dari kecepatan adalah V sama dengan S aksen sama dengan ds per dt. Sedangkan rumus percepatan yaitu A sama dengan V aksen sama dengan S double aksen sama dengan dV per dt sama dengan d kuadrat S per dt kuadrat. Kemudian kita lanjut dengan contoh soalnya. Tentukan kecepatan dan percepatan pada T sama dengan 1S dari fungsi posisi S sama dengan 2T kuadrat plus 3T min 5. Untuk menentukan kecepatannya, kita dapat menentukan turunan dari fungsi posisinya yaitu S tadi. Jadi turunannya yaitu 2 dikali 2 dikali T pangkat 2 min 1 ditambah 1 dikali 3 dikali T pangkat 1 min 1 ditambah 0 kali 1. Kemudian sehingga menghasilkan kecepatannya yaitu 4T plus 3M per S. Kemudian kita tentukan percepatannya. Percepatannya yaitu adalah turunan pertama dari kecepatan. Jadi 1 dikali 4 dikali T pangkat 1 min 1 ditambah 0 dikali 3. Menghasilkan 4M per S kuadrat. Sedangkan kecepatan pada T sama dengan 1S yaitu 4 dikali 1 ditambah 3 menghasilkan 7M per S. Persamaan pada garis singgung kurva. Persamaan garis singgung suatu kurva fx pada sembarang titik dapat dibentuk dengan turunan. Rumus yang pertama adalah gradien garis singgung, yaitu M sama dengan F aksen X. Pada garis AX plus B plus C sama dengan 0 dengan kemiringan A,
Nilai gradien sama dengan min A per B atau sama dengan tan A. Gradien dibagi menjadi dua, yaitu gradien 2 garis sejajar dan gradien 2 garis tegak lurus. Rumus gradien 2 garis sejajar yaitu M1 sama dengan M2. Sedangkan gradien tegak lurus yaitu M1 sama dengan min 1 per M2. Selanjutnya adalah rumus membentuk persamaan garis singgung, yaitu Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Contoh soalnya, tentukan persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan 8 min 5X plus X kuadrat di titik 1,7 berabsis 4 dan berordinat 2. Dari persamaannya tadi, kita dapat menentukan bahwa gradiennya adalah turunannya. Jadi sama dengan min 5 plus 2X. Kemudian kita lanjut ke yang A. Nah, gradiennya itu disubstitusikan dengan 0. Jadi min 5 plus 2 dikali 0 sama dengan min 5. Kemudian angka-angkanya kita substitusikan juga ke rumus persamaan garis singgung. Jadi Y min Y1 sama dengan X sama dengan M dikali X min X1. Menjadikan Y min 7 sama dengan min 5 dikali X min 1. Jadi Y sama dengan min 5X plus 12. Selanjutnya yang B, berabsis 4. Jadi X itu sama dengan 4. Kemudian kita masukkan 4 ini ke persamaan gradiennya. Jadi min 5 plus 2 dikali 4 sama dengan 3. Terus kita masukkan juga ke persamaan Y. Jadi Y sama dengan 8 min 5 dikali 4 ditambah 4 kuadrat sama dengan 4. Habis itu kita masukkan juga ke rumus persamaan garis singgungnya. Jadi Y min 4 sama dengan 3 dikali X min 4. Jadi Y sama dengan 3X min 8. Selanjutnya yang C yaitu berordinat 2. Jadi Y-nya sama dengan 2. Kita masukkan ke persamaannya. Jadi 2 sama dengan 8 min 5X plus X kuadrat. 2-nya pindah 2 jadi 8 min 2 jadi 6 min 5X plus X kuadrat. Kemudian kita buat akar-akarnya. Jadi X min 2, X min 3. Sehingga menghasilkan X sama dengan 2, X sama dengan 3. X sama dengan 2 itu sama dengan Y min 2 sama dengan min 1 dikali X min 2. Jadi Y-nya itu sama dengan min X plus 4. Nah, kemudian yang X sama dengan 3 itu sama aja kayak Y min 2 sama dengan 1 dikali X min 3. Jadi Y-nya itu sama dengan X min 1. Ini aku akan menjelaskan tentang sifat dan grafik fungsi. Grafik ditentukan dari turunan f aksen X. F aksen X kurang dari 0, fungsi turun. F aksen lebih dari 0, fungsi naik. F aksen sama dengan 0, fungsi stasioner. Perubahan tanda F aksen X menentukan maksimum dan minimum. Ya, seperti yang ada di sampingnya, yaitu sifatnya sudah ada dijelaskan di situ. Selanjutnya yaitu sketsa grafik fungsi. Yang pertama, tentukan titik potong sumbu. Yang kedua, yaitu mencari turunan F aksen X. Yang ketiga, yaitu cari titik stasionernya. Yang keempat, yaitu tentukan interval naik dan turunnya. Yang kelima, gambar sketsa grafiknya. Selanjutnya yaitu contoh soal. Contoh soalnya di sini yaitu fx sama dengan x pangkat 2 kurang 4x tambah 3. Yang ditanyakan yaitu tentukan turunan pertama f aksen x 2x kurang 4. Titik stasioner yang terjadi pada f aksen x-nya yaitu sama dengan 0. Jadi 2x kurang 4 sama dengan 0. 2x kurang 4 sama dengan 0. X sama dengan 2. Kita tukar fx-nya jadi x-nya yaitu 2, yaitu f2 sama dengan 2 kali 2
kurang 4 kali 2 tambah 3, yaitu 4 kurang 8 tambah 3 sama dengan min 1. Jadi, untuk titik stasionernya adalah 2, min 1. Grafiknya yaitu membuka ke atas minimum. Nilai maksimum dan minimum. Nilai maksimum dan minimum suatu kurva fx pada suatu interval dapat ditentukan dengan turunan. Langkah-langkahnya adalah, yang pertama, tentukan nilai titik A dan titik B, yaitu FA dan FB. Yang kedua, tentukan titik-titik dan nilai-nilai stasioner pada interval tersebut. Kemudian yang ketiga, tentukan mana nilai terbesar, yaitu maksimum, dan nilai terkecil, yaitu minimum dari semua nilai di atas. Contoh soalnya yaitu tentukan nilai maksimum dan minimum dari fx sama dengan x pangkat 3 min 6x kuadrat min 15x plus 20 pada interval x lebih besar dari 0 dan lebih kecil sama dengan 6. Langkah pertama, kita substitusikan fx dengan 0 dan 6. F0 itu menghasilkan 20 dan F6 itu menghasilkan min 70. Kemudian kita turunkan fx, menghasilkan 3x kuadrat min 12x min 15 sama dengan 0. Kemudian kita sederhanakan dengan dibagi 3, menjadikan x kuadrat min 4x min 4. Kemudian kita cari akar-akarnya, yaitu x min 4 dan x plus 1. Jadi x sama dengan 5 dan x sama dengan min 1. Karena intervalnya itu x-nya lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 6, maka x yang min 1 itu tidak memenuhi. Jadi yang memenuhi itu hanya x sama dengan 5. Kemudian kita substitusikan ke persamaan fx. Menjadikan dengan hasil min 80. Maka pada interval x lebih besar lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 6, nilai maksimumnya adalah 20 dan nilai minimumnya adalah min 80. Nah, selanjutnya ada contoh penerapan turunan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada kecepatan dan percepatan. Jadi kalau posisi sebuah mobil dinyatakan sebagai fungsi terakhir waktu itu st, maka S aksen T-nya itu adalah kecepatan sesaat mobil, lalu S aksen T itu percepatan mobilnya. Ini membantu dalam mempelajari gerak benda di fisika. Yang kedua ada optimasi dalam ekonomi. Di bisnis, turunan dipakai untuk mencari, pertama ada keuntungan maksimum, biaya maksimum. Contohnya seperti ini. Jika fungsi keuntungan adalah Px, turunan P aksen X memberitahu kamu berapa banyak barang harus dijual untuk memaksimalkan keuntungan. Yang ketiga ada laju pertumbuhan perubahan. Nah, dalam biologi atau statistik, turunan bisa menunjukkan seberapa cepat sesuatu berubah. Contohnya, yang pertama, laju pertumbuhan populasi. Terus yang kedua ada laju penyebaran penyakit. Contohnya seperti ini. Jika NT adalah jumlah kasus, maka N aksen T-nya itu menunjukkan berapa cepat kasus berubah saat T berubah. Seperti itu. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf bila ada salah kata, saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.